Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema Rahasia Menggapai Makrifatullah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Mohon maaf nih, kitabnya nggak kebawa, kita pakai PDF ya. Apa judulnya tadi Pak? Al-Khawf ya. Sebentar ya, saya cari dulu. Al-Khawf secara harfiah, Al-Khawf itu berarti takut ya. Lawannya roja. Roja berarti harap ya. Allah Al-Jalal. Apa arti Jalal? Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau melihat ada orang yang agung, yang terhormat, maka kita segan. Rasa yang muncul namanya khauf ya, karena kita segan. Berbeda dengan orang yang kita suka takzim kepadanya, tapi rasa cinta kita melewati rasa segan kita. Nah, itu namanya roja, berharap. Itu al-khauf dan roja ya. Kita coba lihat nih, apa kata Imam Abu Bakar Ar-Razi tentang bab ini ya, Muhammad ibn Abi Bakar ya. Al-Khawf halaman 75. Sebentar. Al-khawf tawakku makruhin aw fawatu mahmubin. Nah, begitu kata beliau. Khauf itu ketika ada rasa takut saat terjebak ke dalam sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Aw fawat mahbubin, atau khawatir sesuatu yang dicintai hilang. Itu muncul rasa takut, benar ya? Kita melakukan sesuatu yang makruh, dibenci Allah, kita merasa kemudian tidak nyaman, merasa ini berbahaya ini. Itu sudah khauf. Ada kewaspadaan. Atau bahkan kita malah maksiat lalu muncul rasa bersalah. Itu namanya khauf. Ya, termasuk teks pertama. Qila huwa istish'arun nafs ma yakduru haluha fil mustaqbal. Rasa yang muncul dalam diri, nah ini penjelasan tambahannya, terhadap mayak duru haluha fil mustaqbal, khawatir mengenai di masa depan kita akan merasakan sesuatu yang, atau mengotori diri kita sendiri. Kajian-kajian akhir zaman jika tidak berdasarkan ma'rifatullah, yang muncul hanya khauf, rojanya nggak ada. Tahu kajian akhir zaman? Kajian-kajian tentang Dajjal, tentang Mahdi, tentang fitnah-fitnah kekajian di akhir masa nanti, itu kalau tidak berdasarkan ma'rifat yang tajam, cuma berdasarkan akliyat, hafalan, mungkin analisa-analisa kita terhadap dalil, itu yang terjadi nanti apa? Rasa khawatir. Maka coba lihat, saya cuma minta Bapak, Ibu, Saudara memperhatikan. Saya ada kajian akhir zaman, orang lain juga punya kajian akhir zaman. Rasakan bedanya. Ada perbedaannya. Kajian akhir zaman kita ambil dari para aulia-aulia dalam memahami dalil. Bukan hanya dari para mufakirin, ahli-ahli pemikiran. Karena akhir zaman kabarnya diceritakan oleh Rasulullah. Rasulullah dapat berita lewat kolbu dari ruhnya. Siapa yang mengabarkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara memahaminya harus lewat kolbu, nggak bisa lewat ini. Kalau lewat ini apa yang terjadi? Beberapa ustadz itu sudah pengen selamat.
Beberapa dai itu sudah mengajak orang buat perumahan akhir zaman. Pernah dengar? Oh, ini sunnah. Kenapa? Nanti Rasulullah memuji orang-orang yang dia uzlah, dia menyendiri, tidak tinggal di keramaian. Lah hadisnya jelas uzlah itu sendiri. Kalau buat komplek tengah hutan namanya rame-rame. Kalau mau cari duit, bilang aja cari duit ya. Gak usah bawa-bawa akhir zaman ya. Atau emang gak ngerti, bilang gak ngerti. Di atas wali ada wali, di atas orang alim ada orang alim. Nanya kepada orang yang lebih alim, jangan tebak-tebakan ya. Jadi bab ini bab yang berbahaya. Nah, kajian akhir zaman bisa membuat orang takut kalau dia tidak punya ma'rifatullah. Maka harus balance antara khauf, roja, rasa takut, dan roja, rasa harap. Apalagi makna dari khauf? Harakatul qalbi fi jalalatir rabb, min jalalatir rabb. Tadi saya sudah sebutkan di pengantar. Khauf itu getaran qalbu karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita merasakan getaran? Bisa jadi karena kita merasa salah, bisa saja merasakan kita ini kurang adab kepada Allah. Pernah nggak merasa, ya Allah saya nggak pantas? Pernah merasakan begitu? Jika pernah, berarti pernah merasakan khauf, rasa takut. Istighfar lalu merasa takut, ingat masa lalu, itu ada khauf. Maka kadang-kadang orang-orang yang taat terkecil itu kadang-kadang kalau dia ini nggak kena maksiat sekali, dia sok suci kadang. Jadi ini jangan sengaja maksiat ya. Tapi ada orang yang taat terus, dan itu banyak di dunia. Lalu ketika dia bersentuhan bab politik, bersentuhan bab perbedaan, dia merasa lebih suci daripada orang yang berbeda. Ketika dia melihat orang maksiat, dia merasa jijik. Akhirnya kalau Allah sayang sama dia, Allah takdirkan pada orang ini maksiat, supaya dia tahu rasanya maksiat itu gimana. Bahwa maksiat itu juga bagian daripada gerakan hidup yang Allah sudah takdirkan. Takdir buruknya orang maksiat putus asa, takdir baiknya orang maksiat tobat. Pilih mana? Itu takdir. Jadi maksiat itu takdir, iya. Tapi usaha kita, tobat itu takdir baiknya, putus asa itu takdir buruknya, mengulangi kembali itu takdir buruknya, tobat kembali itu takdir baiknya. Udah begitu aja terus ya. Jadi jangan putus asa. Jangan pernah putus asa dari maksiat. Jangan juga kegeeran kalau taat gitu ya. Kalau putus asa berarti khaufnya berlebihan. Kalau kepedean, apalagi juga diampunin lagi, berarti roja. Maka ungkapan ulama kita, khauf itu sayap kanan, roja itu sayap kiri. Dengan begitulah seorang hamba usul kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, sampai kepada Allah. Sampai itu gimana? Allah kan tidak perlu tepat. Sampai di situ berarti sampai merasakan bahwa Allah itu dekat kepadanya. Itu minimal ya. Imam Junaid, Imam Salafus Saleh ditanya, anil khauf, apakah itu? Tawakku, rasa takut terhadap uqubah, terhadap balasan Allah, ala majaril anfas, sesuai dengan gerak nafas. Khawatir kalau nafas ini ada nafas yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makomnya Imam Junaid. Kita mungkin belum nyampe ya. Beliau ini pernapas dia. Belum kan? Lalu dijelaskan oleh Imam pengarang kitab ini, al-khauf minallahi wajib. Nah, khauf ini babnya wajib, bukan sunnah ya. Wajibun liqaulihi ta'ala wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepadaku ya, surat Al-Imran 175. Takutlah kepada kamu jika memang engkau percaya kepadaku, in kuntum mu'minin. Kalau dalam beberapa ayat lain, misalnya surah Al-Baqarah ayat 40, wa iyaya farhabun, kepadaku kau takut. Nah, kalau di depan iyaya itu ditambahin hanya ya, hanya kepadaku kamu harus takut, selainku tidak ya. Allah itu memuji para nabi, para wali dengan rasa takut itu. Yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berkami dengan penuh rasa harap dan rasa takut. Harap diterima, takut ditolak. Nah, itu maksud juga ya.
Wa yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Allah min fawqihim. Ini orang menjadikan ayat ini dalil bahwa Allah di atas. Pada min fawqihim, dari atas mereka, itu nggak mesti berarti Allah di atas. Karena kata fawq bisa berarti seperti dalam surah Al-Baqarah, innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kata fawqa itu artinya yang lebih kecil daripada ba'udah. Ba'udah artinya nyamuk, ya. Dan ayat-ayat yang lainnya, yakhshawna rabbahum yakhafuna su'al hisab. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan oleh Imam Suyuti bahwa hadis ini ya hasan lah, ya, riwayat Fiddar. Tidaklah akan disiksa masuk neraka orang-orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Jadi semua tangisan itu mardud, ditolak, kecuali satu tangisan, tangis. Jadi air mata itu bisa madamin api nerakanya kita ini masing-masing punya nerakanya. Nah, itu tetes air mata takut itu bisa memadamkan api neraka. Itu dia, ya. Kenapa? Karena neraka itu milik Allah. Allah menyebutkan neraka sebagai simbol daripada siksanya, jalalnya. Siapa yang nangis di situ terlihat ada jamalnya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi mengilustrasikannya? Tidak akan masuk neraka, tidak akan disiksa orang yang takut kepada Allah lalu nangis sampai air susu ke dalam susunya. Bisa nggak air susu balik? Nggak pernah bisa, ya. Nggak pernah bisa. Sekali keluar ya udah nggak bisa masuk lagi. Berarti selama-lamanya. Nah, ini yang menarik nih. Maka saya nggak percaya ada orang murtad itu kecuali dia belum benar-benar Islam sebenarnya. Orang-orang yang pernah nangis menyebut nama Allah, itu rasa tangis itu, rasa getar di kolbu itu tidak akan pernah hilang. Tidak akan ada selama-lamanya. Belajar lewat zahir dulu, batin dulu yang dibenerin. Kalau hijrah, yang dihijrahkan kolbu dulu, bukan zahirnya. Supaya kolbu ini benar-benar bergetar kepada Allah, disebut namanya, maka kemudian ada getarannya, disebut namanya di hadapannya, ya. Ini banyak orang hijrah, ngaji, tapi apa yang terjadi? Kolbu tambah keras, sibuk nyalahin orang, berarti nggak ada yang nggak beres di kolbunya itu, ya. Jadi kalau kita benar-benar mau belajar Islam, mulai dari kolbu, karena Al-Quran turunnya ke dalam kolbu, bukan ke sini. Ini hanya alat untuk memahami, menerjemahkan bahasa-bahasa kolbu, ya. Dalam riwayat Imam Tabrani disebutkan, idza sya'arra jasadul 'abdi tahatat anhu dhunubuhu kama yatahatat 'anil syajaratil yabisah waraquha. Apa indikator? Ini indikator membaca tubuh. Tubuh ini menerjemahkan kolbu. Kita kalau istighfar, doa, muhasabah, sholawat, zikir, lalu ada merinding. Pernah merinding nggak kalau berzikir? Atau merinding di saat ada ta'lim-ta'lim yang membuat kita ingat kepada Allah? Jika antum merasakan itu, maka pada saat itu tahatat zunubuh, dosa-dosanya gugur seperti gugurnya daun-daun di musim gugur. Di Indonesia nggak ada musim gugur, ya, tapi karena ada beberapa pohon seperti pohon kapas, dia gugur di musim tertentu. Coba perhatikan dia, ketika kolbu ini bergetar, tubuh ini kemudian merinding, bulu roma kita merinding menyebut nama Allah, merinding mendengarkan kalam-kalam Allah, kalam-kalam Rasulullah, kalam-kalam ulama, aulia-aulia Allah. Itu merindingnya membuat kita diampuni, ya. Nah, itu indikatornya. Antum baca sholawat, ada perasaan merinding nggak? Gitu. Itu lagi dijawab tuh sholawatnya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena kebanyakan orang nggak merasakan, ya. Walakin la tash'urun, tapi kamu tidak mengetahui, tidak merasakan. Tash'ur dari syar, bulu roma. Tapi kamu, bulu romamu tidak merasakan hadirnya para aulia, hadirnya para syuhada yang sudah wafat. Jika para aulia, para syuhada masih hidup di alam lain, nabi yang membuat syuhada itu mulia, aulia yang karena nabilah mereka menjadi wali, kira-kira lebih aula ayyakuna hayyan, lebih utama hidup.